Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dwafaza Auto. Di kesempatan kali ini kita bakalan bahas salah satu istilah yang sering banget seliweran saat ngomongin mobil-mobil dari luar negeri, yaitu istilah seperti CPU. Nggak cuma sekadar singkatan keren, tapi istilah ini menyimpan banyak cerita seru, sejarah panjang, sampai aturan yang bisa bikin kita mikir dua kali kalau mau beli mobil ini. Nah, kita juga sempat bahas mengenai CBU ini di beberapa mobil seperti kayak Mazda RX-8, Toyota Celica, Pajero Gen 2, sampai Brio generasi awal yang ternyata pernah CBU juga dari Thailand. Sebenarnya CBU itu apa sih? Selamat datang di Chef Naon euy. Dan langsung aja kita bahas videonya. CBU adalah singkatan dari Completely Built Up, yang secara harfiah berarti mobil dalam kondisi utuh. Jadi mobil ini tuh sudah dirakit secara penuh di negara asalnya, lalu dikirimkan ke Indonesia dalam keadaan siap pakai. Beda banget sama CKD alias Completely Knockdown yang saat ini nggak akan kita bahas. Jadi CKD itu komponennya dikirim terpisah dan baru dirakit di sini. Karena mobil CBU datang dalam keadaan utuh, otomatis biaya masuknya juga nggak main-main tentunya. Pajak impor, PPN, sampai PPNBM bisa bikin harga mobil jadi berlipat ganda. Tapi tetap saja mobil CBU ini punya daya tarik sendiri. Entah itu karena modelnya yang eksklusif, gak ada di Indonesia, teknologinya yang lebih canggih karena beda pasar, atau karena memang gak ada versi tentunya lokalnya. Nope. Nah, kalau kita misalkan mundur ke era sebelum 1973, impor mobil CBU ke Indonesia itu memang gampang banget. Mobil dari Jepang, Eropa, bahkan Amerika pun masuk dengan bebas. Makanya mobil-mobil legendaris kayak VW Kodok yang dulu kita sempat bahas, atau Holden Gemini bisa ditemui di jalanan Indonesia zaman dulu. Tapi setelah tahun 1973, pemerintah mulai membatasi impor dari mobil CBU ini demi mendorong industri perakitan lokal. Lahirlah era CKD yang kita sempat bahas tadi, di mana mobil-mobil harus dirakit di dalam negeri. Baru setelah 1999, aturan ini dilonggarkan kembali, dan kita mulai melihat lagi masuknya mobil-mobil CBU yang tentunya unik dan jarang terlihat di showroom resmi Indonesia. Ada beberapa cara mobil CBU bisa masuk ke Indonesia. Yang pertama tentu lewat jalur resmi, yaitu melalui importir umum atau agen pemegang merek, yang bisa disebut juga sebagai APM. Nah, mobil-mobil seperti Lexus atau BMW seri M banyak yang masuk lewat jalur ini. Legal, surat lengkap, tapi ya itu tadi biaya dan harganya cukup tinggi. Yang kedua lewat jalur tes pasar. Biasanya APM akan mencoba bawa beberapa unit CBU untuk dilihat respon pasar di suatu negara. Kalau misalkan laku, bisa jadi diproduksi secara lokal dan massal. Contohnya seperti Suzuki Swift dan Honda Brio yang generasi awal. Yang ketiga lewat wilayah khusus seperti Batam, Sabang, atau dulu sempat juga Papua. Karena status Free Trade Zone, zona perdagangan bebas, mobil-mobil bekas luar negeri bisa masuk ke wilayah ini tanpa bea masuk sama sekali. Tapi mobil ini nggak bisa dibawa ke wilayah tersebut tanpa bayar pajak penuh. Keempat,
Ada yang masuk lewat jalur lelang pemerintah atau eks-kendaraan kedutaan asing, mobil-mobil eks-pejabat, atau diplomat asing kadang dilelang setelah masa tugas selesai. Mobil CBU punya beberapa ciri khas. Yang pertama tentu harganya lebih mahal karena kena pajak yang lebih banyak. Yang kedua, mobil ini biasanya menyasar segmen khusus, entah itu mobil sport, mobil listrik, atau varian angka yang enggak diproduksi lokal. Ketiga, karena dibuat dengan standar negara asal, kualitasnya bahkan bisa beda, biasanya lebih tinggi. Tapi ini tuh juga jadi tantangan karena bisa jadi nggak cocok sama kondisi jalanan atau bahan bakar di Indonesia. Yang keempat, perawatannya tuh lebih rumit, bengkel resmi belum tentu ada, dan spare part juga bisa susah dicari. Kelima, harga jual kembalinya relatif stabil karena statusnya barang langka alias goib dan juga eksklusif. Jadi banyak kolektor yang tetap ngincar mobil CBU meski usianya udah nggak muda lagi. Kesimpulannya, CBU bukan cuma istilah kosong. Di balik 3 huruf itu, C, B, jeung U, ada cerita sejarah, kebijakan di baliknya, sampai cara masuknya ke Indonesia. Sampai di sini dulu aja pembahasan kita soal CBU, 3 kata dari C, B, jeung U, alias completely breed up. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.